Shalom, selamat hari Minggu Jemaat GPSI Jakarta dimanapun Anda berada. Masih dalam format ibadah online, kami menghampiri Anda semua dimanapun Anda berada. Walaupun kita masih terpisahkan oleh jarak, tapi kita mau imani bahwa Tuhan kita dahsyat, Dia omnipresent. Dia hadir dimanapun kita berada. Dia hadir dimanapun kita melaksanakan ibadah hari Minggu pada hari ini. Tuhan kita begitu baik. Sebelum ibadah kita mulai, kami undang jemaat, kita mau bersatu dalam doa. Puji syukur Tuhan, terima kasih. Bukan karena kuat gagah kami, tapi hanya karena anugerah-Mu semata, kami bisa melaksanakan ibadah pada hari ini. Terlebih hanya karena kuasa-Mu Tuhan, Engkau berikan kami kesehatan, Engkau berikan kami kekuatan untuk kami bisa sampai dengan hari ini. Bersyukur Tuhan karena anugerah-Mu. Pada hari ini, kami juga rindu untuk memuji memuliakan nama-Mu, bahkan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya apa yang disampaikan menjadi pegangan, rema buat kehidupan kami, dan menambah keimanan percayaan kami kepada Engkau Tuhan. Kami membawa hamba-Mu, kiranya Engkau urapi pikiran, hati, dan mulutnya, sehingga apa yang disampaikan itu juga merupakan kerinduan dari Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami selalu bersyukur atas keadaan kami, karena Engkau baik, karena Engkau mulia. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, jemaat semua sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, haleluya. Kita mau pujikan nama Tuhan sambil menyambut Natal pada hari ini. Kita mau bersuka cita karena Tuhan begitu baik atas hidup kita. Amin. Kita mau bersuka cita karena hari ini harinya Tuhan. Haleluya. Bersama-sama kita mau katakan, mari berhimpun. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Bethlehem. Marilah pandang Tuhan
terus sembah, kita mau terus pujikan namanya. Karena kebaikannya begitu melimpah atas kehidupan kita. Amin. Kita mau masuk ke dalam ruang Maha Kudus Tuhan. Kita mau masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau buka hati kita lebar-lebar untuk hadirat-Nya. Kiranya Dia, firman-Nya, mengisi relung hati kita yang kosong. Menjadi penguat untuk kita. Menjadi pengingat akan kebaikan-Nya. Karena Dialah Alfa Omega. Kita mau terus sembah Dia karena Dia begitu luar biasa. Oh, Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Katakan Yesus, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Oh Tuhan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senap hidupku agar indah bagi-Mu. Oh Tuhan, katakan Yesus, Yesus, Kau telah memulai Tuhan. Yesus, Kau telah memulai, katakan karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah
hadirat-Nya. Kita mau undang hadirat-Nya masuk ke dalam relung hati kita yang paling dalam. Biar Dia menguatkan kita yang lemah, biar Dia memulihkan kita yang sakit, biar Dia pulihkan hidup kita, biar Dia pulihkan bangsa ini. Haleluya, haleluya. Oh, sembah Dia, sembah Dia. Tuhan, Kaulah yang kami sembah. Tuhan, biarkan kami terus menyembah-Mu. Haleluya. Sembah-Mu, sembah-Mu. Oh, Hosana, Hosana. We worship You, Lord. Karena Kau luar biasa, Tuhan. Kami mau sembah-Mu. Haleluya, haleluya. Kita mau lebih lagi rasakan hadirat-Nya. Kita pujikan Dia lebih-lebih lagi. Tuhan baik, Tuhan baik. Kita mau puji nama-Nya. Karena Dia besar dan layaklah Dia menerima puji sembah kita. Oh, haleluya. Katakan, nyanyi pujian bagi-Mu. Yes. Tuhan, pujian bagi-Mu. Oh, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Jemaat, kita mau katakan, nyanyi pujian bagi-Mu. Oh, Tuhan, pujian bagi-Mu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Kami undang semua jemaat, kita mau satukan hati kita, katakan, bagi-Mu. Oh, Tuhan, pujian bagi-Mu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Kami mau bernyanyi, nyanyi pujian bagi-Mu. Oh, Tuhan, pujian bagi-Mu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh,
Salam, selamat pagi saudara-saudaraku semua yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak kita untuk berdoa. Mari berdoa. Bapa di surga, segala puji, hormat, juga syukur hanyalah kepada Tuhan yang telah menyertai kehidupan kami sampai hari ini. Setahun lamanya kami berada dalam masa pandemi di 2021. Telah terbukti pemeliharaan Tuhan sempurna adanya. Oleh karena itu hari ini kami masih dapat memuji Tuhan, meninggikan nama-Mu lewat puji-pujian kami dari tempat kami masing-masing. Dan sekarang tiba waktunya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu, ya Allah Roh Kudus. Bantulah kami untuk mengerti firman-Mu ya Tuhan. Sebab firman-Mu sungguh amat luas, amat dalam, dan tidak terbatas nilai-nilai yang ada di dalamnya. Namun pikiran kami sungguh amat sangat terbatas. Tidak mampu kami mendalami semuanya. Sebab itu Allah Roh Kudus, hanya pertolongan-Mu lah yang memampukan kami mengerti firman-Mu, mengambil nilai-nilai rohani yang bermanfaat untuk kehidupan kami, dan juga mendapatkan semangat yang kuat dan tinggi untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur untuk kehidupan yang Engkau berikan kepada kami hari ini. Kami berterima kasih untuk keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami. Allah Roh Kudus, hamba-Mu yang telah Engkau pilih untuk menyampaikan firman-Mu hari ini. Buatlah hamba-Mu ya Tuhan, untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan kepada kami semua. Terangilah kami ya Tuhan dengan kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita berada pada minggu kedua di bulan Desember. Dan untuk itu saya mengajak kita untuk membaca Ibrani pasal 6 ayat 17 sampai 20. Buka Alkitab saudara, Ibrani pasal 6 ayat 17 sampai 20. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Dari tempat saudara, bacalah dengan bersuara yang keras. Firman Tuhan, demikianlah firman Tuhan, Ibrani 6 ayat 17 sampai 20. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh kedua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Yang berbahagia adalah mereka mendengarkan firman Tuhan, memahaminya, mengambil nilai-nilai kebenaran di dalamnya, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudaraku semua yang dikasihi Tuhan, tema kita di bulan ini adalah Yesus datang kembali. Ini adalah sebuah tema yang bernuansa eskatologis. Nah, oleh karena itu pada pemberitaan firman hari ini saya akan mulai dengan menyampaikan kepada kita statistik nubuat di dalam Alkitab. Statistik nubuat di dalam Alkitab. Nah, saudara-saudara, pada monitor kita telah ditampilkan sekarang. Pada diagram yang paling kiri berwarna hijau,
Di sana saya menemukan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada 47 nubuat tentang Yesus sebagai Mesias. Di dalam Perjanjian Lama ada 47 nubuat. Dan luar biasa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sampai pada detik ini, dari 47 nubuat itu 46 sudah digenapi. Tinggal satu lagi yang belum digenapi, yaitu Yesus akan datang kembali untuk kedua kali menjemput orang-orang yang percaya kepadanya, menjemput umat pilihannya. Kalau kita presentasi, saudara-saudara, itu yang sudah digenapi ada 98%, yang 2% lagi dalam proses digenapi. Sudah digenapi, tapi prosesnya belum tuntas. Nubuat tentang Yesus sebagai Mesias. Sebagai Mesias berarti sebagai raja di raja orang Israel, yang mereka nanti-nantikan sampai hari ini, saudara-saudara. Pada gambar yang di sebelah kanan, di sana ada 356 nubuat di dalam Alkitab tentang Yesus Kristus. Ada 356. Nah, saudara, yang luar biasa adalah dari 356 nubuat itu, 355 sudah digenapi. Tinggal satu yang belum digenapi, yaitu Yesus datang yang kedua kali. Sekali lagi, saudara-saudara, nubuat terakhir tentang kedatangan Yesus yang kedua kali menjemput umatnya sudah mulai digenapi dan sedang berproses menuju ketuntasan penggenapannya. Sebab dalam kedatangan Yesus yang kedua kali itu ada satu proses, dan proses itu saat ini sedang berjalan. Luar biasa, saudara-saudara. Nah, kalau kita persentase, saudara-saudara, dari 356, tinggal satu yang belum digenapi, maka persentasenya menjadi 100% sudah digenapi. Dan 0% sudah digenapi. Belum 0% lagi yang belum digenapi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita dapat ambil dalam peristiwa ini? Kalau ada 47 nubuat, 46 sudah digenapi, maka secara statistik yang satu lagi yang belum digenapi itu pasti terjadi. 356 yang belum digenapi nubuat tentang Yesus, 355 sudah terjadi, sudah digenapi, tinggal satu lagi. Maka secara matematik itu seluruh nubuat sudah digenapi. Jadi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menyedihkan sekali apabila orang masih mempersoalkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Benarkah Yesus akan datang yang kedua kali? Dari statistik nubuat ini saja seharusnya, saudara, kita sudah sampai pada satu kesimpulan, satu keyakinan yang penuh bahwa Yesus akan datang yang kedua kali. Tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali sudah berlangsung, sudah berproses, dan tinggal menunggu detiknya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Problematik kita adalah tidak seorang pun yang tahu kapan, detik, menit, jam, bulan, dan tahun kedatangan itu. Tidak seorang pun yang tahu, hanya Bapa di surga yang tahu. Yang kita tahu adalah bahwa Yesus pasti datang kembali. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Yesus datang kembali, maka
frasa Yesus datang kembali itu, apakah dia itu konsep, apakah dia itu teori, apakah dia itu fakta, atau apakah dia itu harapan? Nah, kita akan sekarang melihatnya dalam perspektif kita sebagai orang percaya. Para ahli, orang-orang pandai yang berada di luar Kristus akan mengatakan bahwa Yesus datang kembali itu adalah hanya sebuah konsep, hanya sebuah idenya orang-orang Kristen, idenya yang diciptakan oleh para pengikut Kristus. Itu orang yang di luar Kristus. Orang-orang yang di luar Kristus ini mencoba membuat gagasan, membuat berbagai teori-teori, dan itu dipublish, saudara-saudara, dipublish dan diberitahukan. Tetap saja mereka menganggap Yesus datang kembali itu hanyalah sebuah teori. Tetapi apakah Yesus datang kembali adalah sebuah fakta? Nah, pada poin ini, saudara, kita belum bisa mengatakan secara logika berpikir kita, secara intelektual kita, Yesus datang kembali bukanlah fakta. Kenapa dia bukan fakta? Karena sampai hari ini Yesus belum datang. Nah, karena dia tidak datang-datang juga, saudara-saudara, maka kemudian banyak orang yang gugur imannya, yang menjadi ragu-ragu, bahkan sampai tidak percaya bahwa Yesus akan datang kembali. Padahal ada 47 nubuat Yesus sebagai Mesias. 46 sudah digenapi, satu lagi belum. Kalau secara logika berpikir kita, yang satu lagi yang belum digenapi itu pasti terjadi. Karena yang 46 sudah dapat diwujudkan. Masakan yang satu tidak mungkin? Probabilitinya berapa? Dia pasti probabilitasnya adalah 99,99% akan terjadi. Tetapi karena belum terjadi dan sudah lama orang membicarakan Yesus datang kembali dan tidak datang-datang juga, maka yang terjadi adalah banyak orang kemudian gugur imannya, kemudian beralih kepada yang lain. Kiranya tidak ada seorang pun dari kita yang berada pada kondisi itu. Harus kita akui bahwa Yesus datang kembali belumlah menjadi fakta. Nah, dalam perspektif orang percaya, pengikut Kristus, frasa Yesus datang kembali itu adalah harapan. Tinggal satu-satunya lagi yang kita nanti-nantikan, yang kita harap-harapkan, yaitu Yesus akan datang kembali. Jadi bagi saudara dan saya, Yesus akan datang kembali itu adalah harapan. Dan kita akan melihat sekarang ada empat hakikat tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, sebelum kita melihat keempat hakikat ini, saudara yang dikasih Tuhan, mari kembali kita melihat roadmap dari harapan kita. Tadi sudah kita sepakati bahwa Yesus datang kembali dalam perspektif orang pengikut Kristus percaya kepada Tuhan itu adalah harapan. Nah, roadmapnya adalah dimulai dari kelahiran kembali. Lihat monitor kita. Dimulai dari kelahiran kembali. Ketika kelahiran kembali terjadi pada diri kita, saudara-saudara dikasih Tuhan, kita dibenarkan, kita diselamatkan, kita diberi status baru menjadi anak Allah, kita diberi status baru menjadi ahli waris, dan orang-orang yang akan mengalami, merasakan janji-janji Allah. Sebab dalam kelahiran kembali itulah janji-janji Allah berlaku bagi setiap orang yang percaya. Nah, sejak kita mulai
mengalami kelahiran kembali, yaitu percaya kepada Yesus, saudara-saudara, dimulailah pengharapan itu. Dimulailah pengharapan. Dimulailah suatu kondisi di mana kita mengharapkan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Sampai akhirnya, saudara, ketika kita meninggal, berakhirlah seluruh kesenangan dan penderitaan fisik manusia. Tetapi ketika kita meninggal dan Yesus belum datang yang kedua kali, maka harapan itu terus berjalan, tetapi dalam kondisi yang berbeda, yaitu kita tidak lagi mengalami penderitaan fisik. Kita telah beristirahat, menunggu Tuhan menggenapi janji-janjinya dalam hidup kita. Sampai kemudian ketika Yesus datang yang kedua kali, terjadilah penghakiman. Disitulah kemudian, saudara-saudara, kita akan menerima upah. Setiap orang akan menerima upah sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Tetapi saudara-saudara, terminologi kita orang percaya, upah itu bukan lagi berbicara soal keselamatan. Tetapi upah itu berbicara soal mahkota, buah-buah pertobatan yang kita lakukan setelah kita lahir kembali dan berjalan dalam pengharapan atas kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, disitulah bedanya. Kita bukan berbuat baik untuk mendapatkan upah. Bukan. Kita berbuat baik karena demikianlah status kita sebagai orang percaya. Namun segala perbuatan baik kita, ketika penghakiman terjadi, kita akan diapresiasi oleh Tuhan dengan memberikan mahkota. Mahkota kemuliaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah harapan kita. Mari kita membaca terlebih dahulu satu ayat Alkitab di dalam Roma pasal 8 ayat 24. Demikianlah firman Tuhan. Roma 8 ayat 24. Sebab kita diselamatkan di dalam pengharapan. Akan tetapi pengharapan yang terlihat bukan lagi pengharapan, sebab siapakah yang berharap atas sesuatu yang sudah dilihatnya? Kita sudah diselamatkan, tetapi keselamatan kita itu dalam pengharapan. Dalam pengharapan seperti apa? Dalam pengharapan untuk nantinya kita akan menerima kegenapan, kesempurnaan dari keselamatan itu. Itulah sebabnya di dalam pengharapan. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, dalam pengharapan itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Sebab engkau sudah selamat. Kita sudah selamat. Hanya masih di dalam satu periode yang bernama pengharapan. Sampai nanti Tuhan menganggap sudah cukup, sudah tiba waktunya. Lalu Tuhan datang kembali. Lalu Tuhan mengapresiasi seluruh perbuatan kita selama kita dalam pengharapan itu. Kita menerima upah. Ayat 25. Akan tetapi jika kita mengharapkan sesuatu yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Kenapa kita bisa menantikannya dengan tekun? Karena kita punya keyakinan, kita punya iman. Kalau 46 sudah digenapi, masakan yang satu Tuhan tidak menggenapinya? Dalam pembacaan kita tadi, ayatnya yang ke-17, karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian keputusannya. Siapakah mereka? Saudara dan saya yang berhak menerima janji itu. Tuhan telah memutuskan
Tuhan telah menetapkan bahwa Dia akan datang kembali. Dia berjanji menyertai kita. Itu dilakukannya dengan sumpah. Dia bersumpah atas nama dirinya sendiri. Atas nama dirinya sendiri karena tidak ada lagi yang lebih tinggi selain Dia. Maka Alkitab berkata, Allah tidak mungkin berdusta. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca ayat ini, kalau 46 sudah digenapi, yang satu lagi tidak mungkin tidak digenapi, pasti digenapi. Maka di dalam Roma yang kita baca tadi dikatakan, akan tetapi jika kita mengharapkan sesuatu yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Kenapa kita menantikannya dengan tekun? Karena keyakinan kita, keyakinan keselamatan kita, iman kita yang diberikan Tuhan kepada kita, mengatakan kepada kita bahwa Yesus datang kembali pasti terjadi. Maka kita menantikannya dengan tekun. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 8 dan 9, saya akan membaca untuk kita. Tetapi kita yang adalah orang-orang sial, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kembali kepada jemaat di Tesalonika, Rasul Paulus menulis ini. Kita, saudara dan saya, adalah orang-orang siang. Orang-orang siang berarti orang-orang pengikut Kristus. Orang-orang malam berarti orang-orang di luar Kristus. Baiklah saudara dan saya sadar. Apa yang harus kita sadari? Kita harus sadari bahwa kita berada dalam pengharapan. Kita harus menyadari bahwa kegenapan dari keselamatan itu belum tuntas, karena beberapa janji belum digenapi oleh Tuhan. Oleh karena itu Alkitab berkata, kita harus berbaju sirahkan iman dan kasih. Iman dan kasih. Berketopongkan pengharapan keselamatan. Berketopongkan berarti kita menggunakan helm. Otak kita, pikiran kita, intelektual kita harus dibungkus dengan pengharapan, dengan suatu keyakinan, dengan suatu kepastian, dengan suatu keyakinan yang penuh bahwa keselamatan sudah diberikan kepada kita. Dan sekarang dalam proses pengharapan. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa selama kita masih berada di dalam dunia ini, kita harus berbaju sirah iman dan kasih, berketopongkan pengharapan keselamatan. Oleh karena apa? Kita akan dirongrong, kita akan dihambat, kita akan disulitkan. Itulah sebabnya Alkitab berkata, kita berketopongkan pengharapan keselamatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang berdasarkan uraian kita di atas ini, saya memberikan kepada kita 4 hal yang berkaitan dengan hakikat pengharapan orang percaya kepada Yesus Kristus. Ada banyak hakikat, tapi karena waktu kita membahas hanya 4 hakikat pengharapan orang percaya kepada Yesus Kristus. Pengharapan adalah sesuatu yang sudah pasti kita miliki, tetapi masih ada di depan kita. Dan kita tekun berjuang, tekun berjalan menuju kepada keselamatan itu. Menuju kepada harapan, janji, keselamatan yang ada di depan kita. Itulah pengharapan. Nah, ada 4 hakikat. Yang pertama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengharapan itu hidup
pengharapan itu hidup. Yang kedua, pengharapan itu pasti. Yang ketiga, pengharapan itu penuh dengan berkat. Dan yang keempat, saudara-saudara, pengharapan itu kekal adanya. Kita akan melihat ini satu persatu. Yang pertama, pengharapan orang percaya adalah hidup adanya. Dalam 1 Petrus 1 ayat 3-6 ditulis demikian oleh Rasul Petrus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Itulah kelahiran kembali. Itulah titik startnya pengharapan itu, kelahiran kembali kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Setelah kita dilahirkan kembali, kita memasuki satu periode hidup yang penuh pengharapan. Dan pengharapan itu pasti adanya. Ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Pengharapan itu harus kita lalui, harus kita yakini, harus kita pegang teguh. Sebab di ujungnya, saudara dikasih Tuhan dalam ayat yang keempat, ada bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi saudara dan saya. Kita menuju ke bagian itu. Dan proses itulah yang disebut dengan hidup yang penuh pengharapan. Jadi pengharapan itu adalah satu bentuk kehidupan yang harus dijalani oleh orang-orang pengikut Kristus. Ayat yang kelima. Siapakah mereka itu? Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, Alkitab sekali lagi menyampaikan kepada kita bahwa setelah kita mengalami kelahiran kembali, kita akan menghadapi satu hidup yang penuh pengharapan. Dan di dalam kehidupan yang penuh pengharapan itu, di dalamnya ada duka cita, ada pencobaan yang akan kita alami. Tapi itulah akibat, itulah dampak, itu adalah resiko bagi setiap kita yang dilahirkan kembali. Karena apa? Karena sekali lagi saudara, kita berbeda dari dunia ini. Kita tidak sama dengan dunia ini. Kita tidak bisa lagi melakukan hal-hal yang ada dalam dunia ini. Pola pikir kita harus berubah. Kata-kata kita harus berubah. Bukan berarti saya telah sempurna, saudara-saudara. Tapi seperti telah saya katakan sebelumnya, itu adalah satu proses berubah. Dari hari ke hari kita berubah. Bagaimana kita bisa berubah? Kita bisa berubah oleh firman Tuhan yang diberikan kepada kita. Hakikat pertama dari pengharapan adalah kehidupan. Dan di dalam kehidupan itu ada pencobaan, ada penderitaan. Memang ada sukacita, memang ada damai sejahtera. Tetapi dalam duka cita, dalam pencobaan, kita orang-orang percaya karena memiliki harapan yang ada di depan, yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yaitu mahkota sebagai apresiasi atas buah-buah pekerjaan kita. Maka di dalam duka cita pun, dalam berbagai pencobaan, dalam berbagai kesulitan hidup, kita tetap damai sejahtera. Itu bedanya kita dengan orang yang ada di luar Kristus. Dalam kesulitan, dalam pencobaan, kita tetap
berada, merasakan damai sejahtera. Karena apa? Karena di depan kita telah tersedia bagian yang sudah disiapkan oleh Tuhan bagi kita. Sekarang kita lihat yang kedua. Pengharapan. Orang percaya pengharapan itu adalah pasti adanya. Dalam Ibrani pasal 6 ayat 19, kita akan membaca 2 ayat dan ayat yang ke-20, saudara. Pengharapan yang kita miliki ini adalah jangkar bagi jiwa kita, kuat dan pasti, yang menembus masuk sampai ke balik tirai. Telah kita baca di atas tadi, tetapi saya membacakannya dalam Alkitab yang terbuka, dalam terjemahan Alkitab yang terbuka. Saya ulang sekali lagi, pengharapan yang kita miliki ini adalah jangkar. Saya rasa kalau jangkar semua orang tahu. Jangkar bagi jiwa kita. Jangkar itu kuat dan pasti. Dan yang lebih hebat lagi adalah bahwa jangkar itu telah diletakkan menembus tirai. Jangkar itu telah diletakkan di balik tirai. Di balik tirai. Tirai itu, saudara, berbicara suatu penghalang, suatu pembatas. Tetapi bagi kita orang percaya yang telah didamaikan oleh kelahiran baru kita, yang telah berdamai dengan Allah, yang telah diterima oleh Allah dengan segala keberadaan kita, maka pengharapan yang kita miliki itu telah berada di balik tirai itu. Artinya, kita sudah berada di dalam Tuhan, di dalam Kristus. Kita sudah berada di sana. Kita tidak lagi di luar Kristus. Kita sudah ada di dalam itu. Karena jangkarnya telah ditancapkan di balik tirai itu, saudara-saudara dikasih Tuhan. Akankah kita akan goyah lagi oleh karena ini? Dalam ayat yang ke-20, ke tempat yang telah dimasuki Yesus sebagai pembuka jalan bagi kita untuk menjadi imam besar untuk selama-lamanya sesuai dengan peraturan Melkisedek. Oh, saudara-saudara, luar biasa sekali ayat ini. Saya baca secara lengkap. Pengharapan yang kita miliki ini adalah jangkar bagi jiwa kita, kuat dan pasti, yang menembus masuk sampai ke balik tirai, ke tempat yang telah dimasuki Yesus sebagai pembuka jalan bagi kita. Siapa yang menancapkan jangkar sampai ke balik tirai? Jawabannya adalah Yesus Kristus. Jangkar itu telah menembus tirai. Dan hanya mereka yang percaya kepada Yesus Kristus, kematian dan kebangkitannya, merekalah orang yang memiliki jangkar itu. Orang yang memiliki jangkar yang sama, yang telah dibawa oleh Yesus menembus tirai. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, pengharapan kita akan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, itu adalah sesuatu hal yang pasti terjadi. Siap untuk terjadi. Kita masih dalam hidup yang penuh pengharapan. Tapi pengharapan kita adalah pengharapan yang pasti, yang siap terjadi. Haleluya. Amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Kita lihat yang ketiga sekarang. Pengharapan itu penuh dengan berkat. Tadi telah kita bicarakan bahwa hidup itu adalah pengharapan. Pengharapan itu adalah hidup itu sendiri. Nah, dalam Titus pasal 2 ayat yang ke-13, kita akan membaca 3 ayat 11, 12 dan 13 untuk memperoleh satu gambaran yang utuh tentang pengharapan yang penuh berkat. Demikianlah firman Tuhan. Sebab anugerah Allah yang membawa keselamatan sudah nyata bagi semua orang. Bagi semua orang. Untuk memampukan kita menolak hal-hal yang tidak saleh ataupun hawa nafsu duniawi, sehingga kita dapat hidup, menguasai diri,
adil, dan saleh di zaman sekarang ini. Luar biasa saudara, ayat ini sungguh-sungguh jelas dan tegas. Ayat 13. Sementara kita menantikan pengharapan yang penuh berkat, yaitu kedatangan yang penuh kemuliaan dari Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Kristus Yesus. Jadi pengharapan kita itu, saudara dikasih Tuhan, berbicara kedatangan Yesus yang kedua kali. Hidup kita itu adalah pengharapan, dan pengharapan itu adalah hidup kita. Nah, sebab anugerah Allah yang membawa keselamatan sudah nyata. Artinya keselamatan itu sudah diberikan. Dalam ayat yang ke-13, sudah diberikan melalui Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Nah, keselamatan yang sudah nyata dalam kehidupan kita itu, saudara yang dikasih Tuhan, yang akan kita hidupi dalam kehidupan yang penuh pengharapan ini, saudara dikasih Tuhan, gunanya adalah memampukan kita menolak hal-hal yang tidak saleh ataupun hawa nafsu duniawi. Paralel dengan ayat yang di atas tadi, bahwa kita untuk sementara waktu berada dalam duka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Untuk sementara waktu, bukan untuk selama-lamanya. Sementara waktu. Berapa lama? Selama pengharapan itu masih berlangsung. Selama kita hidup masih dalam pengharapan. Sehingga, saudara-saudara, kita hidup menguasai diri, adil dan saleh di zaman sekarang ini. Jadi hidup kita yang penuh berkat itu di dalam pengharapan itu harus kita alami, harus kita lalui dengan menguasai diri, dengan bersikap adil, dengan hidup saleh, hidup benar. Bagaimana kita bisa hidup benar, saudara-saudara dikasih Tuhan, di tengah-tengah dunia yang semakin kacau, semakin jahat ini, semakin canggih ini? Alkitab berkata kepada kita, hanya ada satu-satunya cara. Tidak lain, hanya satu cara. Harus kita membaca firman-Nya, berdoa meminta pertolongan Roh Kudus supaya kita mengerti firman-Nya. Karena itulah yang akan menolong kita untuk menolak hal-hal yang tidak saleh, untuk mampu melawan hawa nafsu duniawi, untuk membuat kita mampu hidup menguasai diri, menguasai jiwa kita, takluk jiwa kita, pikiran, perasaan, dan kemauan kita. Itu adalah 3 unsur jiwa kita, takluk di bawah kekuasaan pimpinan Roh Kudus. Kita akan merasakan berkatnya ketika kita berada dalam kondisi itu. Saudara-saudara dikasih Tuhan, berkat ini jangan selalu kita hubungkan dengan hal-hal yang bersifat materi. Tapi berkat ini lebih hal-hal yang bersifat spiritual, bersifat rohani, bersifat kedamaian, bersifat ketentraman, bersifat damai sejahtera. Saudara-saudara, sekali lagi saya ingin menyampaikan kepada kita, kalau Bapak Ibu ingin mengetahui bagaimana orang berada dalam pencobaan, dalam kesulitan, tapi berada dalam damai sejahtera, mari Bapak Ibu bisa melihat banyak sekali di YouTube tentang saudara-saudara kita para murtadin. Mereka telah menunjukkan kepada kita hidup yang penuh berkat. Mereka telah menunjukkan kepada kita bagaimana mereka hidup dalam pengharapan yang penuh berkat. Lihatlah dan sering-seringlah menonton berbagai YouTube tentang bagaimana saudara-saudara kita itu bertobat, percaya kepada Yesus, dan mengalami banyak penderitaan. Ayat 13, penderitaan itu pasti kita alami. Karena ayat yang ke-13 berkata, sementara kita menantikan pengharapan yang penuh berkat,
yaitu kedatangan yang penuh kemuliaan dari Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Puncak dari berkat itu adalah ketika Yesus datang yang kedua kali. Dia menyambut kita, Dia memanggil kita, Dia membawa kita, Dia membebaskan kita. Itu adalah berkat yang paling tinggi nilainya, yang paling agung nilainya, yang paling mulia nilainya. Tidak ada yang lebih dari itu. Itulah yang paling mulia, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali dan kita bersama-sama dengan Dia. Itulah pengharapan yang penuh berkat. Yang terakhir, saudara-saudara, pengharapan itu kekal adanya. Dalam Titus 3 ayat 7, saudara dikasih Tuhan, kita akan membaca 3 ayat. Saya akan membacakan di dalam terjemahan Alkitab yang terbuka. Ayat kelima, demikian firman Tuhan, Ia menyelamatkan kita. Dimulai dengan frasa, Ia menyelamatkan kita. Siapa? Yesus Kristus menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan yang benar kita lakukan, melainkan karena belas kasihannya melalui pembasuhan kelahiran kembali dan pembaruan oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, keselamatan kita itu dimulai dengan perdamaian dengan Allah, dilahirkan kembali, saudara-saudara, dan hari demi hari hidup kita, jiwa kita dibaharui oleh Roh Kudus. Ayat 6, yang Ia curahkan atas kita dengan melimpah melalui Kristus Yesus Juru Selamat kita. Keselamatan itu dicurahkan. Pembasuhan kelahiran kembali itu dicurahkan karena kasih-Nya, karena belas kasih-Nya kepada kita. Dan hari demi hari kita harus menyerahkan jiwa kita, pikiran, perasaan, dan kemauan kita untuk dibaharui menjadi semakin baik dari hari ke hari oleh Roh Kudus. Itu jalannya. Itulah jalannya pengharapan yang kekal itu, yaitu hidup kita dibaharui oleh Roh Kudus. Ayat yang ke-7. Jadi setelah dibenarkan oleh anugerahnya, kita menjadi ahli waris sesuai dengan pengharapan akan hidup yang kekal. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita ini dalam menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, tentang Yesus akan datang kembali, kita berada dalam masa hidup dalam pengharapan. Di dalam pengharapan itu kita mengalami berbagai cobaan, berbagai duka cita. Tetapi Tuhan berjanji menyertai kita. Sekali lagi, pencobaan-pencobaan yang engkau alami tidak melebihi kekuatanmu. Artinya saudara dikasihi Tuhan, kalau ada pencobaan, kalau ada kesulitan yang datang dalam diri kita, kita harus melihatnya bahwa itu adalah salah satu cara Tuhan untuk mempersiapkan kita untuk memperoleh pengharapan yang penuh berkat. Itulah janji Tuhan dalam hidup kita. Marilah kita jalani hidup ini dalam pengharapan akan hidup yang kekal yang telah disediakan oleh Tuhan bagi kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, luar biasa ya Tuhan. Kasih karuniamu, anugerahmu kepada kami ya Tuhan, yang percaya kepadamu. Sungguh luar biasa Tuhan. Sungguh berbahagia kami menjadi orang-orang yang Tuhan pilih, yang Tuhan berikan kepada kami kehidupan yang kekal yang Tuhan telah siapkan bagi kami. Dalam menghadapi berbagai pencobaan dan kesulitan hidup, oleh karena kami mengikut Tuhan, di dalamnya Tuhan tetap menyertai kami. Tuhan tetap mengontrol. Tuhan berdaulat untuk memberikan
untuk melepaskan, untuk membatasi sejauh mana kesulitan, tantangan, dan persoalan hidup itu datang kepada kami. Oh Tuhan, luar biasa, tidak ada Tuhan seperti Engkau. Karena itu Tuhan, lewat pelajaran kami hari ini, kami mau setia, hidup saleh, hidup benar di dalam kami menjalani kehidupan pengharapan kami akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Hamba berdoa Tuhan hari ini, mungkin ada umat-Mu yang berada dalam kesulitan hidup. Oh Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kami dengar hari ini, yang memberitahukan kepada kami tentang pengharapan kami yang telah Tuhan siapkan di ujung kehidupan kami. Suatu kehidupan yang penuh berkat, kehidupan yang kekal, suatu pengharapan yang pasti, yang di depan kami hal-hal yang indah, yang baik dan benar. Biarlah Tuhan, lewat pemahaman ini, lewat pengertian ini, bangkit kembali iman saudara-saudara kami. Kami juga berdoa Tuhan, dalam masa pandemi yang semua kami menghadapi ini, oh Tuhan, kami berdoa hamba serahkan umat-Mu dimanapun kami berada. Baik itu GPSI Raden Saleh, GPSI Jakarta, GPSI seluruh Indonesia, bahkan seluruh orang percaya dimanapun berada. Biarlah kami hidup dalam pengharapan yang pasti. Kami ingat pengharapan yang Tuhan sediakan bagi kami, bahwa sementara ini kami hidup dalam pengharapan itu. Dan pengharapan itu adalah harapan yang pasti, yang sudah diberitahukan kepada kami. Mahkota, hadiah, apresiasi atas segala pengorbanan kami, atas segala ketekunan kami hidup penuh iman kepada Tuhan. Biarlah itu semua menguatkan kami, menolong kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemerintah, bangsa dan negara kami. Bapak Presiden sampai kepada jajaran terendah di kelurahan. Tuhan, hamba mohon, berilah hikmat marifat. Bukalah jalan ya Tuhan. Dan biarlah ketika jalan Tuhan telah buka, dan biarlah itu mereka mengambilnya, karena itulah yang terbaik untuk bangsa dan negara kami. Menangani berbagai konflik diperlukan hikmat marifat dari Tuhan. Dan biarlah hikmat itu turun di atas mereka para pemimpin kami. Menghadapi pertikaian, perbedaan-perbedaan, oh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah hikmat Tuhan, kuasa Tuhan turun atas bangsa kami ini. Sehingga makin hari kami makin menyadari, dan di dalam semuanya itu Tuhan, kami orang-orang percaya yang menjadi pengikut Engkau. Kami adalah orang-orang yang terdepan, yang melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Sebab kami tahu pengharapan kami adalah pengharapan yang penuh berkat, pengharapan yang pasti. Kehidupan kami, kehidupan yang penuh pengharapan, oleh karena Yesus Kristus dengan Roh-Nya yang kudus menyertai, menguatkan, dan menolong kami. Kami yakin Tuhan, hidup kami disertai, dipimpin dalam otoritas perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, hamba berdoa, terjemahkanlah lebih jauh, lebih dalam, lebih luas lagi, sesuai dengan kebutuhan kami, sesuai dengan problematika yang kami hadapi saat ini. Hamba percaya firman-Mu ini menolong kami keluar, memberitahukan kepada kami jalan keluar dari segalanya itu Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, kami semakin giat untuk merenungkan, membaca, dan melakukan firman-Mu. Itulah yang akan menolong kami untuk hidup saleh, hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudara-saudara kami yang sakit ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, nyatakanlah kesembuhan itu. Darah Yesus yang telah tercurah di atas kayu salib, itulah yang menyembuhkan kami. Itulah yang membasuh sakit penyakit kami, dan kesembuhan pun terjadi. Kami berdoa ya Tuhan, berilah kami kekuatan daripada-Mu. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara, mari bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan. Mari angkat tangan saudara, dan
kita menerima berkat Tuhan. Saleh-saleh Kristus, umat kepunyaannya yang setia. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Setiap orang yang percaya, mari berkata, amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita senantiasa. Amin.